Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Fitri Rahmayani, tentunya dalam pembelajaran matematika. Ibu berharap setelah pembelajaran melalui video ini, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar. Yang menjadi pertanyaan, apa sih integral itu? Apa hubungan integral dengan turunan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan tabel berikut. Jika fungsi x pangkat 5 ditambah 7, maka turunannya 5x pangkat 4. Ingat bahwa turunan dari x pangkat 5 ini, 5-nya dikali 1, maka pangkatnya berkurang 1. 5 jadi 4. Ya. Kemudian, apabila fungsinya x pangkat 5 dikurang 10, maka turunannya 5x pangkat 4 juga. Nah, apabila fx-nya x pangkat 5 ditambah setengah, maka turunannya 5x pangkat 4. Selanjutnya, apabila x pangkat 5 dikurang 4/3, maka turunannya 5x pangkat 4. Nah, dari keempat ini, yang membedakan itu adalah konstantanya ini. Yang satunya positif 7, negatif 10, positif setengah, negatif 4/3, maka semuanya ini pun turunannya sama, 5x pangkat 4. Sehingga x pangkat 5 ditambah c, maka turunannya 5x pangkat 4. Berdasarkan kelima fungsi tersebut, bahwa konstanta yang berbeda dari suatu fungsi yang sama menghasilkan turunan yang sama. Jika fx adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan, yaitu f aksen x sama dengan f kecil x, f-nya f kecil ya, maka antiturunan dari f aksen x adalah fx tambah c, dengan c sembarang konstanta. Seperti yang kita ketahui bahwa operasi dalam matematika memiliki inverse atau kebalikan. Contohnya, penjumlahan kebalikannya pengurangan. Perkalian kebalikannya pembagian. Pangkat kebalikannya akar. Dan turunan kebalikannya antiturunan. Nah, jadi kalian lihat simbolnya. Kalau diketahui itu fx, yang ditanya f aksen x, maka kalian turunkan. Jika diketahui f aksen x, yang ditanya adalah fx, maka antiturunan. Definisi antiturunan, yaitu misalkan fx adalah antiturunan dari fungsi f kecil x pada interval i, maka f aksen x sama dengan fx. fx-nya yang kecil ini ya, untuk setiap x pada i. Notasi antiturunan. Notasi antiturunan adalah lambang seperti ini, bacanya integral. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c. F-nya f besar ya, atau disebut juga integral tak tentu. Untuk formula atau rumus integral tak tentu yaitu integral ax pangkat n dx itu sama dengan a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. Jadi ingat, integral ini pangkatnya bertambah 1. Kalau turunan kemarin pangkatnya berkurang 1. Berlaku untuk n bilangan rasional dan n tidak sama dengan negatif 1. Yang kedua, untuk n sama dengan negatif 1, yaitu berbentuk a per x atau integral ax pangkat negatif 1 dx sama dengan a ln x ditambah c. Jadi ln ini dibaca ln. Jadi a ln x tambah c. Selanjutnya sifat-sifat integral tak tentu. Misalkan k bilangan real, fx dan gx merupakan fungsi yang ditentukan integralnya, maka integral k dx sama dengan kx ditambah c. Jadi k ini adalah suatu bilangan ya. Maka hasil integral
dengan menambahkan x-nya. Berikutnya, integral k fx dx itu sama dengan k integral fx dx. Jadi k-nya kita pindahkan ke depan. Berikutnya, integral fx plus minus gx dx itu sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Jadi kalau di sini nanti ditambah, maka di sini juga ditambah. Kalau di sini dikurang, maka hasil integralnya di sini nanti dikurang. Paham ya? Untuk memahaminya, kita bahas contoh berikut. Selesaikan integral tak tentu berikut. 1. Integral 2 dx. Berdasarkan sifat nomor 1 tadi, maka integral 2 dx hasilnya 2x tambah c. Jadi kemarin kalau turunan, kalau 2x turunannya 2, maka integral dari 2 ya 2x. Jadi kebalikan. Contoh yang kedua. Integral 5x kuadrat dx itu sama dengan 5 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. Jadi pangkatnya ini ditambah 1, kemudian diletakkan di bawah sini, ditambah c. Maka hasilnya 5 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Yang ketiga, integral 2 per x pangkat 3 ditambah akar pangkat 4 dari x pangkat 5 dx itu sama dengan, maka kita manipulasi menjadi integral 2x pangkat negatif 3 ditambah x pangkat 5 per 4 dx. Sehingga integral dari 2x pangkat negatif 3 yaitu 2 per negatif 3 ditambah 1 x pangkat negatif 3 tambah 1 ditambah integral dari x pangkat 5 per 4 ini yaitu 1 per 5 per 4 tambah 1 x pangkat 5 per 4 ditambah 1. Jadi pangkatnya ini ditambah 1 ya. Kemudian tambah c. Sama dengan 2 per negatif 2, negatif 3 ditambah 1 hasilnya negatif 2, x pangkat negatif 3 ditambah 1 negatif 2. 1 per 9 per 4, x pangkat 9 per 4 ditambah c. Jadi 1 ini kita manipulasi menjadi 4 per 4. Jadi 4 ditambah 5 hasilnya 9. Sama dengan negatif x pangkat negatif 2 ditambah 4 per 9 x pangkat 9 per 4 ditambah c. Selanjutnya kita manipulasi sesuai dengan bentuk awalnya menjadi negatif 1 per x kuadrat ditambah 9 per 4 akar pangkat 4 dari x pangkat 9 ditambah c. Contoh selanjutnya, integral 2x dikali 3 dikurang x kuadrat dx. Kemudian ini bentuk ini kita manipulasi dengan 2x dikalikan ke dalam sehingga menjadi integral 6x dikurang 2x pangkat 3 dx. Integral dari 6x yaitu 6 per 1 ditambah 1 karena x di sini ada pangkat 1 ya. X pangkat 1 ditambah 1 dikurang 2 per 3 pangkat 1 x pangkat 3 tambah 1 ditambah c. Maka 6 per 2 x kuadrat dikurang 2 per 4 x pangkat 4 ditambah c. Sama dengan 3x kuadrat dikurang setengah x pangkat 4 ditambah c. Kemudian kita susun berdasarkan derajatnya atau pangkatnya, maka menjadi negatif setengah x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat ditambah c. Jadi ini hasil integral dari 2x dikali 3 dikurang x kuadrat. Contoh berikutnya, contoh 5, yaitu integral 2x dikurang 3 dikali x tambah 5 dx. Maka ini kan bentuknya U dikali V. Untuk lebih mudah kita manipulasi dengan mengalihkan kedua faktor ini. Ini 2x kuadrat perkalian ini 10x kuadrat, yang ini negatif 3x, yang ini negatif 15. Ini 10x dikurang 3x menjadi 7x, maka integral dari 2x kuadrat tambah 7x dikurang 15 dx adalah 2 per 2 ditambah 1, pangkatnya ini ya, 2 ditambah 1 yang ini, x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 7 per 1 ditambah 1 x
pangkat 1 ditambah 1 dikurang 15x tambah C. Jadi integral dari 15 itu 15x. Jadi x-nya ditambah 1 ya, ingat pangkatnya bertambah 1 untuk integral. Sama dengan 2/3 x pangkat 3 dikurang 7/2 x kuadrat dikurang 15x ditambah C. Kalau kalian ragu-ragu dengan hasil integral kalian, maka kalian cek ini dengan cara diturunkan. Diturunkan apakah hasilnya sama dengan fungsi asalnya. Kalau sama benar, kalau tidak sama artinya hasil integral kalian salah gitu ya. Oke, contoh yang keenam. Integral 7x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 per x pangkat 3 dx. Bentuknya kita manipulasi dengan cara membagi tiap sukunya dengan x pangkat 3. Jadi kita sederhanakan dulu. Seperti ini bisa kita pisahkan setiap sukunya menjadi, ingat sifat perpangkatan, apabila dibagi pangkatnya dikurang. Maka 7x pangkat 2 dikurang 3, ini dari sini ya, ditambah 4x pangkat 1 dikurang 3, dikurang ini x-nya kan nggak ada jadi negatif. X-nya di bawah 3, ini naik ke atas jadi negatif. Maka integral 7x pangkat negatif 1 ditambah 4x pangkat negatif 2 dikurang 3x pangkat negatif 3 dx. Integralnya, ingat rumus tadi, bahwa apabila x pangkat negatif 1 itu integralnya adalah ln x. Jadi rumus integral yang tambah 1, yang pernya ini tambah 1 itu hanya berlaku untuk x tidak sama dengan negatif 1. Jadi khusus untuk x pangkat negatif 1, hasil integralnya itu adalah ln x. Maka 7x pangkat negatif 1, hasil integralnya 7 ln x. Ditambah 4 per negatif 2 ditambah 1, x pangkat negatif 2 ditambah 1. Dikurang 3 per negatif 3 tambah 1, x pangkat negatif 3 tambah 1 ditambah C. Sama dengan 7 ln x ditambah 4 per negatif 1, x pangkat negatif 1 dikurang 3 per negatif 2, x pangkat negatif 2 tambah C. Hasilnya 7 ln x dikurang 4 per x ditambah 3 per x kuadrat ditambah C. Selanjutnya, carilah fx jika f aksen x sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 3 dan f2 sama dengan 3. Karena yang diketahui f aksen x atau turunan dari fungsi fx, untuk mencari fx maka f aksen x ini kita integralkan. Integral dari f aksen x. Integral x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 3 dx. Hasilnya 1/4, ingat per 4 ini dari 3 tambah 1, 1/4 x pangkat 4 dikurang 4/3 x pangkat 3 ditambah 3x ditambah C. Nah kemudian ini kan masih ada C atau konstanta yang kita belum tahu nilainya. Nah karena yang diminta fungsi fx, maksudnya yang lengkap, ini kan masih C ya, konstantanya kita belum tahu nilainya, maka cari nilai C dari f2 sama dengan 3. Sehingga setiap x pada integralnya kita ganti dengan 2 menjadi 1/4 dikali 2 pangkat 4 dikurang 4/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 3 ditambah C sama dengan 3 ya. Kemudian 2/4 nilainya 16, 2 pangkat 3 nilainya 8, maka 16 dibagi 4 nilainya 4, 4 dikali 8 32, kemudian 3 dikali 2 6 ditambah C. Selanjutnya 4 ditambah 6 10 dikurang 32/3 tambah C. 10 ini kita manipulasi jadi 30/3 atau nilainya sama dengan 30/3 karena 32 ini penyebutnya juga 3. Sehingga 30 dikurang 32 nilainya negatif 2/3 ditambah C sama dengan 3. C sama dengan 3 ditambah 2/3. Jadi 3 ini 9/3, maka C sama dengan 11/3. Jadi fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurang 4/3 x kuadrat ditambah 3x ditambah 11/3.
Jadi C-nya ini kita ganti dengan 11/3. Gitu ya. Demikian cara mengintegralkan suatu fungsi dengan konsep dasar, di mana ini bukan merupakan satu-satunya cara, tetapi ada cara lain yang sesuai dengan bentuk fungsi yang akan diintegralkan, yaitu integral dengan metode substitusi. Contoh, integral 2x akar 2x kuadrat dikurang 7 dx itu sama dengan titik-titik. Maka kita misalkan 2x kuadrat dikurang 7 sama dengan U, maka turunan dari U adalah du, 2x kuadrat turunannya 4x, kalau negatif 7 turunannya 0, maka menjadi 4x dx sama dengan du. Jadi U ini kan turunannya 1, maka sebenarnya ini 1 du. 1 kan nggak pernah ditulis ya. Karena fungsinya mempunyai 2x dx, maka 4x dx ini kita manipulasi atau kita sesuaikan supaya menjadi 2x dx. Dengan cara dibagi 2. Sehingga menjadi 2x dx sama dengan setengah du. Selanjutnya fungsi tersebut kita ubah ke dalam U sesuai dengan permisalan. Maka integral akar U setengah du. Jadi akar UU yang di dalam akar ini ya, sesuai dengan sifat integral, maka setengah kita letakkan ke depan dan akar U kita ubah menjadi U pangkat setengah. U pangkat setengah kita integralkan menjadi setengah dikali 1 per setengah tambah 1 U pangkat setengah tambah 1 tambah C. Setengah tambah 1 nilainya 3/2, pangkatnya juga 3/2, kemudian 1 per 3/2 menjadi 2/3, pangkat 3/2 itu sama dengan pangkat 1 ditambah setengah tadi ya, jadi pangkat satunya ini, yang setengahnya jadi akar. Sama dengan 2-nya kita sederhanakan menjadi 1/3 U akar U ditambah C. Jadi integral 2x akar 2x kuadrat dikurang c dx itu sama dengan 1/3 dikali 2x kuadrat dikurang 7 dikali akar 2x kuadrat dikurang 7 ditambah c. Jadi U kita kembalikan ke bentuk awal permisalan tadi ya. Oke. Selanjutnya integral dengan metode parsial. Formulanya integral U dv sama dengan U dikali V dikurang integral V du. Contoh, integral x dikali x tambah 4 pangkat 5 dx sama dengan titik-titik. Maka kita sesuaikan dengan formulanya di mana ini x sama dengan u, maka turunannya dx sama dengan du. Sebenarnya kan ini turunan u dan x ini kan 1. Kan 1 tidak ditulis, maka turunan dari x adalah dx dan turunan dari u adalah du. Kemudian ini dv sama dengan x tambah 4 pangkat 5 dx. dv agar menjadi v maka diintegralkan. Ingat ya, dx, du, dan dv itu maksudnya turunan. D artinya diferensial. V sama dengan integral x tambah 4 pangkat 5 dx. Sehingga v sama dengan 1/6 dikali x tambah 4 pangkat 6. Coba cek, kita turunkan dengan aturan rantai, maka 6 dikali 1/6 itu adalah 1. Benar sini 1 ya. Pangkatnya berkurang 1, jadi 5. Sama ya dengan ini. Nah, integral x dikali x tambah 4 pangkat 5 dx sama dengan U dikali V dikurang integral V du. Permisalan ini tinggal kita substitusi sesuai dengan rumusnya yang ini. U-nya adalah x, V-nya 1/6 x tambah 4 pangkat 6 dikurang integral 1/6 x tambah 4 pangkat 6 dx. Jadi du di sini ganti dx ya. Ini V, ini kan integral V du, integral V du. Du-nya sama dengan dx ini. Kemudian x kita kalikan ke dalam dan 1/6 kita pindah ke depan. Menjadi 1/6 x dikali x tambah 4 pangkat 6 dikurang 1/6
integral X tambah 4 pangkat 6 dx. Integral dari X tambah 4 pangkat 6 adalah 1/7 X tambah 4 pangkat 7 tambah C. Jadi ini pangkatnya bertambah 1 ya. Sama seperti V tadi, maka pangkatnya bertambah 1. Karena kedua suku ini sama-sama memiliki 1/6 dikali X tambah 4 pangkat 6, maka kita faktorkan menjadi 1/6 dikali X tambah 4 pangkat 6 dikali yang ini tinggal X, dan yang suku yang ini sisanya tinggal 1/7 dikali X tambah 4. Jadi ini kan pangkat 7, di sini sudah pangkat 6, maka tinggal pangkat 1 ditambah C. Terus negatif 1/7 kita kalikan ke dalam menjadi negatif 1/7 X dikurang 4/7. Lalu X ini kan di depan ada 1 itu kita ganti 7/7, maka jadi 7 dikurang 1 nilainya 6/7. Karena ini sama-sama mempunyai 2/7, ini ya FBB dari 6 dan 4 adalah 2, maka sama-sama mempunyai 2/7, maka kita faktorkan menjadi 2/7 dikali 3X dikurang 2. Selanjutnya 1/6 dikali 2/7, 2 dan 6 kita bagi 2, menjadi 3, sehingga hasilnya 1/21 dikali X tambah 4 pangkat 6 dikali 3X dikurang 2 ditambah C. Nah, agar kalian lebih memahami integral tak tentu dari fungsi aljabar ini, semangatlah dalam mengerjakan latihan berikut. Demikian pembelajaran kita tentang integral tak tentu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.